sini saya Faizul Khalarif ingin menjelaskan mengenai biografi singkat dari Habib Utsman bin Yahya. Yang pertama, bergelar Sayyid karena nasabnya tersambung dengan Nabi Muhammad. Jadi gelar Sayyid di sini dan Habib dari Habib Utsman bin Yahya adalah karena memiliki sanad yang atau nasab yang bersambung kepada Nabi. Beliau lahir di kampung Arab di daerah Pekojan, Jakarta Barat pada 17 Rabiul Awal 1238 Hijriah atau 1822 Masehi. Kemudian menetap di Petamburan di daerah Jakarta Pusat. Nama lengkap beliau adalah Al-Habib Utsman bin Yahya bin Aqil bin Syekh bin Abdurrahman bin Aqil bin Ahmad bin Yahya. Nama lengkap ayahnya adalah Abdullah bin Aqil bin Syekh bin Abdurrahman bin Aqil bin Ahmad bin Yahya. Dan nama dari ibunya yaitu Aminah binti Syekh Abdurrahman Al-Misri. Nah, Habib Utsman ini diangkat menjadi mufti setelah 20 tahun menimba ilmu di lebih dari 10 negara. Lalu kembali ke Betawi pada tahun 1279 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Beliau menjadi mufti di Indonesia pada pertengahan abad ke-19. Nah, perlu kita ketahui bahwa mufti adalah seseorang ulama yang mengeluarkan fatwa sebagai jawaban atas persoalan umat berkaitan dengan hukum Islam. Sebagai seorang ulama yang berpengaruh di Indonesia, beliau melahirkan kurang lebih 100 kitab yang ditulisnya menggunakan Arab gundul yang masih tersimpan rapi di Gedung Arsip Nasional di daerah Salemba, Jakarta Pusat. Contoh dari karangan kitab dari Habib Utsman bin Yahya adalah Sifat 20 dan Irsyadul Anam yang digunakan pada majelis taklim yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Tepat di umur ketiga tahunnya, beliau ditinggal oleh ayahnya untuk kembali ke Mekah. Dan Habib Utsman bin Yahya diasuh oleh kakeknya, yang dimana kakeknya ini adalah sebagai ulama Mesir. Dan di usia ke-18 tahun beliau menyusul dan menimba ilmu, contohnya dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini orang yang sangat berpengaruh dan kitabnya sangat digunakan di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Lalu 7 tahun menetap di Mekah, lalu ke Hadramawt Yaman, lalu kembali ke Mekah dan Madinah. Nah, Sayyid Utsman bin Yahya ini menuntut ilmu pada Syekh Muhammad Al-Azab, yaitu pengarang kitab Maulid Al-Azab yang banyak sekali digunakan pada ketika maulid yang ada di Indonesia. Lalu belajar di Mesir dan sempat menikah di sana. Hijrah lagi ke Tunisia dan bernegosiasi dengan mufti Tunisia, dan pada saat itu Aljazair masih menjadi jajahan dari Perancis. Lalu Habib Utsman bin Yahya ini pergi ke Maroko dan negara Maghribi. Dan di negara Afrika Utara ia memperdalam ilmu syariah, meneruskan perantauannya ke Syria, menemui ulama di negara tersebut sebelum meneruskan perjalanan ke Turki, yang pada saat itu masih berbentuk kesultanan, yaitu Kesultanan Turki Ottoman. Lalu menuju ke Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem atau yang sekarang kita kenal dengan Israel atau Palestina, dan kembali ke Makkah. Pada tahun 1279 beliau kembali ke Batavia setelah menimba ilmu selama 22 tahun dan diangkat sebagai mufti Betawi pada tahun 1289 Hijriah. Nah, salah satu guru dari Habib Utsman bin Yahya ini adalah selain dari Syekh Muhammad Zaini tadi yaitu Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir, lalu ada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, lalu ada Habib Alwi bin Sagaf Al-Zuri, lalu ada Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Berpindah-pindah tempat untuk memperoleh ilmu dan mendalami bermacam-macam ilmu seperti ilmu fikih, tasawuf, tarikh, falak, dan lain-lain. Setelah itu beliau kembali ke Hadramawt Yaman. Nah, jika kalian tahu bahwa di daerah Kuitang yaitu ada Habib Ali Al-Habsyi, ada beliau adalah salah satu murid dari sekian murid dari Sayyid Utsman bin Yahya.
ada Kiai Mansur, Kiai Haji Mansur, Jembatan 5, lalu Ustadz Yusuf Mansur yang mungkin kita kenal pada saat ini, yang mungkin beliau mengaku bahwa adalah cicit dari Habib Utsman bin Yahya. Tokoh terkenal lain yang menjadi murid Sayyid Utsman adalah Sayyid Abu Bakar Al-Habsyi, Kebon Jeruk. Lalu ada Sayyid Muhammad bin Abdurrahman, Pagojan, Kiai Ma'ruf Kampung Betuduan Senayan, Tuanku Rasa Kemala Aceh, lalu Kiai Muhammad Tabrani dan lain-lain. Lalu Habib Utsman bin Yahya ini meninggal dunia pada 21 Safar atau pada tahun 1913 Masehi dengan usia di 93 tahun. Sebelum menghadap Ilahi, beliau berwasiat agar tidak dimakamkan secara khusus, tapi beliau meminta dimakamkan di pemakaman umum, yaitu di Tanah Abang. Namun karena pada saat itu di Tanah Abang sedang terkena proyek pembangunan, sehingga makam beliau dipindahkan ke Komplek Masjid Al-Abidin, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.